Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Kita berjumpa kembali bersama Ibu pelajaran prakarya kelas 9 bersama Ibu Elis Cucu Hayati. Anak-anakku sekalian, meskipun kita belajar jarak jauh, meskinya kalian harus tetap semangat untuk mengikuti setiap materi yang akan disampaikan. Oke, materi prakarya hari ini adalah hiasan sulam. Kita akan mempelajari bagaimana hiasan sulam. Oke, anak-anakku kelas 9, semuanya konsentrasi pada materi hari ini. Sulam biasanya disebut juga dengan bordir, adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu, sulam lebih banyak menggunakan bahan dasar benang katun, tetapi selanjutnya sulam dapat dikembangkan dengan pita dan benang nilon yang tebal dan kaku. Kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda menurut tempat dan negara. Sejak ribuan tahun yang lalu, kain atau benang dari wol, linen, dan sutra sudah dipakai untuk membuat sulaman. Selain benang dari wol, linen, dan sutra, sulaman modern menggunakan benang sulam dari katun atau rayon. Itu ya anak-anakku sekalian. Sekarang macam-macam tusuk pada benang pada tusuk hias. Yang satu adalah tusuk dilujur. Tusuk dilujur merupakan jenis tusuk yang paling gampang digunakan untuk menyatukan dua kain agar tidak bergerak. Caranya sangat mudah, dikerjakan dari kanan ke kiri, ditusuk dari bawah ke atas A, kemudian ke bawah B, lalu ke atas C, demikian seterusnya dengan jarak yang sama. Yang kedua, tusuk tikam jejak. Apa itu tusuk tikam jejak? Fungsi tusuk tikam jejak sama dengan tusuk dilujur, digunakan untuk menyatukan dua kain, namun hasilnya lebih kuat. Hasil tusuk tikam jejak sama dengan hasil jahitan dengan menggunakan mesin jahit. Jadi untuk yang tidak mempunyai mesin jahit pun bisa membuat baju dengan menggunakan tusuk tikam jejak. Memang memerlukan waktu yang lebih lama dan kurang rapih, tapi hasilnya sama kuat dengan hasil jahitan mesin jahit. Cara menjahitnya dari kanan ke kiri, ditusuk dari bawah ke atas A, kemudian ke bawah B, lalu ke atas C, kemudian ke bawah, kembali ke A, lalu ke atas D. Demikian seterusnya dengan jarak yang sama. Selanjutnya nomor 3 ada tusuk peston. Digunakan untuk menyatukan dua kain di bagian pinggir. Bisa juga diletakkan di bagian tengah sebagai hiasan. Keterampilan dengan bahan kain flanel biasanya memakai tusuk peston. Contohnya bisa dilihat di cara membuat boneka wol atau burung hantu dari kain flanel. Dikerjakan dari kiri ke kanan, ditusuk dari bawah ke atas di A, kemudian ke B, kembali lagi ke A dan dikaitkan ke B, lalu ditusuk ke bawah di C, kemudian dikaitkan dengan posisi jarum di dalam D. Demikian seterusnya dengan jarak yang sama juga. Yang keempat adalah tusuk rantai. Digunakan sebagai hiasan, dikerjakan dari kiri ke kanan, ditusuk dari bawah ke atas di A, kemudian kembali ke A, tapi jangan ditarik dulu, lalu dari bawah ditusuk di B sambil dimasukkan di lingkaran benang. Di lingkaran benang tadi ya, kemudian ditarik, demikian seterusnya dengan jarak yang sama. Oke, selanjutnya anak-anakku yang nomor 5 adalah tusuk flanel. Tusuk flanel digunakan sebagai hiasan, dikerjakan dari kiri ke kanan, ditusuk dari bawah ke atas di A, kemudian masukkan di B, lalu keluar di C, lalu masukkan di D, dan keluar di E. Demikian seterusnya dengan jarak yang sama pula.
Yang keenam adalah tusuk batang, digunakan sebagai hiasan, dikerjakan dari kiri ke kanan, ditusuk dari bawah ke atas di A, lalu masukkan di B dan keluar di C, kemudian masukkan di D. Demikian seterusnya dengan jarak yang sama pula. Yang keenam adalah tusuk silang, digunakan sebagai hiasan, dikerjakan dari kanan ke kiri, ditusuk dari bawah ke atas di A, lalu masukkan di B dan keluar di C, kemudian masukkan di D. Demikian seterusnya dengan jarak yang sama. Oke, selanjutnya tusuk jelujur. Ini contoh dari tusuk jelujur, silakan disimak. Kemudian nomor 2 tusuk tikam jejak, ada pula gambarnya. Contoh juga nomor 3 tusuk peston, yang 4 tusuk rantai, dan yang 5 adalah tusuk pipih. Ini tusuk pipih. Itulah anak-anakku sekalian, untuk materi hari ini macam-macam tusuk hias.